Oke kawan-kawan, kita lanjutin cerita yang kemarin ya. Mas yang udah nyamperin raja terakhir, ceritanya langsung disambut Abel dengan kekagumannya. Karena ternyata ada orang lain yang mampu ngalahin Abyss yang punya evil eye selain Rain si visioner suci. Abel juga nyinggung masalah kesenjangan sihir dan nganggep bahwa orang biasa gak seharusnya berdampingan dengan mereka yang punya sihir tinggi. Gak cuma bakal diasingkan, Abel juga berniat buat ngubah sistemnya. Ya jelas gak terima dong si Otot. Dia keingetan sama kakeknya yang tulus ngerawat dia, mulai dari kecil waktu masih belajar backflip sampai gede jadi ahli kue. Ini berarti menentang ide Abel dan otomatis jadi musuhnya. Mas langsung diserang dong pakai boneka-bonekaannya. Si Pinky yang kemarin niat lockout dari asrama Malang gak sengaja ngelihat pertarungan mereka berdua. Boneka-bonekanya Abel tuh isinya kuah bakso, cairan asam yang bisa ngelelein semua benda-benda yang ada. Makanya Mas harus gunain strategi ciamiknya. Dia ngambil kepala boneka buat dijadiin bola bowling simulator boneka. Sempet-sempetnya dia ngerendahin Abel pula. Kalau dia mampu ngalahin, berarti Abel lah yang rendahan. Dari sini dia juga tahu kalau Abel ngambil semua sihir dari orang-orang tak bersalah, termasuk si Lemon cewek basah. Kini Mas dihadapkan dengan boneka-boneka badut yang kemarin. Tapi ternyata dia mampu ngalahin pakai pukulan One Punch Man-nya. Nyatanya si Otot tetap bisa kena jebakan Batman-nya Abel yang ngebuatnya mukul-mukul badannya sendiri. Ngerasa pertarungan berat sebelah, Abel mutusin buat ngepur aja lah. Dengan cara nyuruh boneka yang aslinya Finn buat nyerang si Otot. Tapi kalau si Otot nyampe nyerang boneka Finn, boneka itu bakalan hancur tercerai-berai. Inilah kenapa si Otot nerima aja waktu Finn nyerang dia abis-abisan. Tapi ya ujung-ujungnya senjata Finn lah yang rusak duluan. Mas berniat ngasih koinnya cuma-cuma, tapi nyatanya itu cuma trik buat mutusin tali boneka dan balikin Finn jadi manusia. Koinnya Mas tetap aman deh. Gak mau terus-terusan ngeladenin dan diremehin, Abel langsung masang tali ke seluruh badannya Mas dan berencana ngendaliin dia. Tapi nyatanya kekuatan gak manu akal Mas ngebuat jari-jarinya makin lentik dan tiba-tiba tendangan di muka mendarat dengan cantik. Kaget kan main, Abel kepaksa pakai sihir pengubah boneka. Sihir itu gak bisa dihindari Mas dan akhirnya dia jadi boneka seutuhnya. Kalau udah gini, gampang deh buat Abel ngambil koin emasnya. Tapi yang diambil malah kue sus kesukaannya Mas. Boneka Mas tiba-tiba aja ninju Abel sekuat-kuatnya. Ini hasil ngambil 5 bayar 2. Oh jadi elu orangnya. Abel nganalisa, kan harusnya kalau orang udah jadi boneka gak bakalan bisa ngendaliin tubuhnya. Kecuali itu refleks buat jaga barang berharganya. Kue sus selundupan aja. Gak mau bertele-tele, Abel langsung ngegas pakai sihir lainnya. Dia ngambilin sihir-sihir murid lain buat manggil kodamnya yang berbentuk boneka berkepala 3. Boneka ini mampu ngubah apapun dalam radius 100 meter jadi boneka. Benang-benang yang gak bisa dilihat inilah sumber utamanya. Ditambah kodamnya Abel ikutan nyerang juga. Mustahil lah bagi Mas buat menghindar. Tapi sayang, ekspektasi Abel gak sesuai sama realitanya. Kodamnya rusak berat, sedangkan Mas masih sehat walafiat. Bingung ya? Nih Mbak Pinky jelasin. Jadi sesaat setelah Abel ngeluarin sihir, Mas gunain instingnya buat mutusin tali yang mau masuk ke badannya. Kejadian barusan ngebuat Abel keringat dingin dibuatnya. Kamu nahan berak? Kok tahu? Kini tinggal adu kekuatan yang jadi andalannya si Otot. Lalu seperti biasa, si Otot ngajak terbang tinggi dan Abel di smackdown layaknya Undertaker. Yang ngebuatnya keinget masa lalu. Keluarga dan ibunya merupakan keturunan bangsawan, tapi sang ibu nganggep kalau mereka hanya kebetulan dipercaya buat dapat berkah yang lebih banyak, makanya harus manfaat dan bantu sesama. Tapi ada seorang fakir iri dengki yang nikam beliau hingga ngebuatnya lockout dari dunia ini. Hal itulah yang mendasari Abel buat membentuk magia lupus, supaya manusia-manusia iri dengki kayak tadi bisa dapat hukuman yang nyata. Mas paham? Tapi dia tetap gak setuju dengan cara Abel. Karena udah kalah, Abel kini nepatin janjinya untuk ngelepasin semua murid yang jadi sandranya, termasuk Lemon yang jadi tumbal utama. Finn perlahan-lahan juga mulai siuman. Mereka semua terlihat bahagia karena bisa kumpul bersama. Ayo bersorak, hip hip, hore. Dapetin koin banyak, hip hip, hore. Dot ketinggalan,
Hip hip hore. Finn yang nyadar kurang anggota nanyain di mana Lance berada. Ternyata dia sedang ada wawancara sama Rain. Nggak pakai was-was ngangengong, Rain ngelancarin serangannya. Dari hitungan laba-laba, kekuatan sihir Lance maksimal semua. Dia pun ternyata berubah jadi salah satu anggota Innocent Zero yang selama ini dicari sama Rain. Langsung to the point lah si Rain. Tapi si kuning cuma ngasih tahu kalau dia nyari sesuatu yang penting dan gak mungkin diomongin. Karena mereka tuh bukan temen. Langsung kaburlah si kuning. Rain nyoba ngejar sih, tapi malah dicegat oleh John Pierre, si tukang makan. Cerita pun selesai dan akan lanjut ke episode 12.